Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap lancar semuanya, rezekinya, yang masih studinya juga. Seperti yang kalian lihat kali ini, kita kembali lagi dengan podcast monolog gua. Seperti biasa, gua bakal membahas sesuatu yang berkaitan tentang Jepang atau tentang berita-berita yang ada atau yang lagi ramai di Jepang, yang dimana nanti terakhirnya gua bakal membacakan komen dari teman Tokyo yang ada di Spotify. Jadi teman-teman yang sekiranya pengen bertanya sesuatu atau pengen komennya dikomentari, silahkan tinggalin komen aja di Spotify. Jadi di Spotify itu sekarang udah ada fitur komennya, jadi kalian bisa komen langsung di sana. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Semoga Indonesia tetap baik-baik aja ya teman-teman. Meskipun kayaknya gue akhir-akhir ini banyak melihat atau mendengarkan berita yang mungkin kurang enak ya di Indonesia, macam-macam lah ya. Mulai dari ini itu terus per hari ini gua rekaman, timnas Indonesia baru aja kemarin mampir di Osaka di Jepang, yang dimana hasilnya teman-teman juga udah tahu. Ya namanya juga proses teman-teman. Kalau dilihat dari lawannya adalah Jepang, ya mau gimana, Jepang itu udah menginvestasikan bertahun-tahun untuk mencapai pada posisi sekarang. Jadi ya intinya semuanya proses ya teman-teman. Gak mungkin tiba-tiba Indonesia langsung menjadi kuat, tapi yang penting kita tetap dukung apapun itu, siapapun pelatihnya, siapapun kepengurusannya. Yang penting kita harus tetap dukung semuanya supaya Indonesia tetap berproses menjadi timnas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Untuk episode kali ini gue kayaknya bakal membahas sesuatu yang akhir-akhir ini tuh di Jepang sedang ramai ya teman-teman. Dimana ini ada kaitannya dengan kita, dengan kalian teman Tokyo yang sekiranya nanti mau datang ke Jepang atau memang yang sedang atau tinggal di Jepang sekarang. Jadi gua bakal membahas kayak sebenarnya teman-teman tahulah Jepang itu memang sedang kekurangan tenaga kerja, jadi produktivitasnya turun karena kurangnya tenaga kerja, dan di beberapa sektor memang demand-nya kurang mungkin untuk orang Jepang sendiri, jadi dibutuhkan tenaga kerja asing. Itu bukan hal yang asing lagi. Asing-asing. Itu udah bukan hal yang aneh lagi ya. Pasti teman Tokyo yang di Indonesia atau di Jepang udah tahu bahwa banyak faktor yang membuat kenapa sih Jepang kurang tenaga kerja. Tentunya yang kita tahu juga bahwa Jepang itu angka kelahirannya udah mencapai minus ya. Pokoknya kematian dan angka kelahirannya itu gak imbang, jadi lebih banyak kematian. Itu udah dialami Jepang dari
beberapa dekade yang lalu. Jadi impact-nya adalah sekarang rata-rata penduduk orang Jepang ini nggak menghitung tenaga asing ya, bukan orang asing yang tinggal di Jepang ya. Jadi seluruh penduduk Jepang tanpa orang asing itu udah isinya tuh orang tua doang, teman-teman. Yang dimana kalau umur udah di atas 50 ya mungkin pada level tertentu masih bisa bekerja. Apalagi di jabatan tinggi mungkin mereka masih bisa kerja, tapi nggak ada regenerasinya, teman-teman. Jadi dengan sedikitnya anak-anak muda yang lahir di Jepang, yang sekarang menjadi anak muda di Jepang, itu tuh tidak bisa menutupi kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jepang. Jadi itu kenapa mungkin teman-teman sering dengar atau membaca berita tentang Jepang kurangnya kurangnya tenaga kerja itu. Yang dimana beberapa tahun ini mulai banyak kebijakan pemerintah Jepang mulai banyak memasukkan tenaga kerja asing ke Jepang, yang dimana bisa dibilang itu cukup sangat membantu ya teman-teman, karena apalagi di bidang di bidang tenaga kasar gitu loh, seperti mungkin teman-teman Indonesia banyak yang kerja sebagai kaigo atau perawat lansia, atau banyak sektor-sektor kayak di pertanian, terus laut atau nelayan, sampai ya pekerjaan kasar gitu, kuli, misalkan konstruksi, terus ya macam-macam lah, yang biasanya kita bilang gemba. Karena ya nggak semua atau mayoritas lah, bisa dibilang mayoritas itu ya orang Jepang pengennya kerjanya kantoran gitu, nggak mau kerja gemba. Yang dimana sebenarnya kalau dihitung itu ya gajinya tuh sama-sama aja dengan orang kantoran kalau di Jepang ya teman-teman. Cuman ya pekerjaan kasar itu udah nggak menarik lagi mungkin ya bagi mayoritas orang Jepang, apalagi yang mungkin udah kuliah dan lain-lain gitu, terus ngapain. Nah biasanya kalau teman-teman atau teman Tokyo datang ke Jepang, apalagi teman Tokyo yang lagi tinggal di Jepang sekarang, itu kan pasti lihatlah kalau ada konstruksi terus atau ada pengerjaan apapun gitu, bangunan, jalan dan lain-lain, kalian pasti bakal banyak menemukan pekerja orang asing, entah itu orang Asia atau orang Eropa atau mana-mana lah. Yang seperti mana gue bilang itu cukup membantu. Mungkin ya. Kayaknya sih membantu. Kayaknya sih membantu untuk menutupi gap yang gak ada itu gitu loh. Karena udah terlalu banyak orang tua, ya umur-umur produktifnya ada yang bolong gitu loh. Nah disitulah para pekerja migran atau pekerja asing yang datang ke Jepang itu membantu secara perekonomian, karena kita juga membayar pajak dan lain-lain kan ya teman-teman, dan menggerakkan ekonomi juga. Namun teman-teman, dengan banyaknya tenaga kerja asing atau orang asing yang tinggal di Jepang, itu tuh di sisi lain membantu dalam perekonomian, menggerakkan perekonomian, terus produktivitas dan lain-lain. Di sisi lain banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan ketika makin banyaknya pekerja asing di Jepang, teman-teman. Kita sih gua sendiri sih nggak melihat nationality-nya dari mana ya teman-teman. Kadang ada orang Indonesia yang juga bikin masalah, orang Vietnam juga bikin masalah, orang Amerika bikin masalah, orang Amerika Selatan bikin masalah. Jadi
banyak masalah-masalah yang bermunculan ketika rasio orang asing yang tinggal di Jepang itu meningkat, teman-teman. Meskipun di sisi lain ya cukup terbantu dengan adanya tenaga kerja asing karena menutupi gap itu. Kalau kita melihat, apalagi teman-teman juga kenal banget ya, Jepang itu adalah sebuah negara yang tertib, bisa dibilang strict atau apa ya namanya, ya saklek lah kayak gitu ya teman-teman. Terus dari dulu teman-teman di Jepang itu sosialnya atau kehidupan masyarakatnya itu homogen, yang artinya adalah mayoritas yang tinggal di Jepang itu adalah orang Jepangnya sendiri gitu loh, dengan budaya yang sama, dengan yang karakter orangnya sama, disiplin yang sama. Meskipun ya nggak bisa dipukul rata ya, pasti adalah 1-2 orang yang keluar dari jalur, tapi rata-rata itu homogen, sama gitu. Ya mungkin dulu tetap juga lah ada orang asing, tapi kan rasionya atau rata-ratanya tuh sedikit gitu. Tapi dengan kurangnya tenaga kerja di Jepang, terus mulai banyaknya tenaga kerja asing datang ke Jepang, menimbulkan kayak gesekan gitu ya teman-teman. Menimbulkan kayak bertabrakan antara budaya asing yang dimana di tiap negara kan beda, di Indonesia beda, terus mungkin di Amerika Selatan beda, di Eropa juga beda, yang datang ke Jepang dengan sebuah sistem yang memang itu tuh udah sangat terbentuk gitu loh teman-teman. Yang dimana bagi orang asing datang ke Jepang itu tuh sulit untuk beradaptasi. Di lain sisi bagi orang Jepangnya sendiri itu tuh sangat menyebalkan ya. Bisa dibilang tuh menyebalkan atau ya menjadi masalah lah. Karena ya kalian tahu orang Jepang itu sangat disiplin, sangat teratur. Bukan berarti orang asing yang tinggal di Jepang itu nggak disiplin atau nggak teratur gitu loh. Tapi banyak nilai-nilai budaya yang mereka tadinya pahami bahwa itu adalah nggak apa-apa atau benar di negara masing-masing, ketika di Jepang tuh mungkin bisa jadi itu enggak gitu loh. Dan ketidaktahuan itulah yang suka menjadi intrik dengan sosial budaya di Jepang. Misalkan dulu kita kan tahu tiba-tiba ada orang Indonesia merayakan kemerdekaan lah atau 17-an di lingkungan atau di kayaknya itu parkiran atau apalah. Terus berisik dan lain-lain, pada akhirnya orang sekitarnya terganggu terus dipanggil polisi kayak gitu-gitu. Mungkin secara niat mereka juga bukan berniat untuk melakukan sesuatu hal yang jahat atau mengganggu gitu. Mereka pikir dengan berisik kayak gini yang di Indonesia itu nggak apa-apa, tapi di Jepang tuh ya mungkin nggak apa-apa gitu bagi mereka gitu. Padahal yang nggak sama sekali gitu. Nah, dengan itu tuh baru segelintir kayak hal-hal yang berkaitan tentang budaya gitu loh. Belum kita ngomongin rules, kita belum ngomongin pajak, terus bayar ini itu, terus peraturan-peraturan yang dimana kita harus tahu ketika kita tinggal di Jepang gitu, yang dimana mungkin di tempat negara kita tuh nggak ada gitu loh. Tapi di Jepang itu ketika kita nggak mematuhi itu tuh jadi sesuatu yang sangat bermasalah bagi mereka gitu. Sampai dimana gua itu akhir-akhir ini menemukan beberapa berita yang lagi ramai gitu loh. Jadi di Jepang itu sekarang ya, pemerintahan di Jepang itu sedang dipegang sama LDP. Jadi
Liberal Democratic Party ya kalau nggak salah ya. Jadi LDP ini adalah partai yang sedang yang sedang mendominasi lah, atau yang sedang memimpin pemerintahan di Jepang sekarang gitu. Nah, ada salah satu berita. Jadi si LDP ini sedang mengirimkan sebuah proposal, teman-teman, yang terkait dengan orang asing yang tinggal di Jepang gitu. Jadi mereka itu membuat sebuah proposal, intinya mengajukan sebuah proposal ke Perdana Menteri sekarang, gue lupa namanya, Perdana Menteri sekarang, yang dimana itu tuh ada beberapa poin dan ini tuh sangat sangat berkaitan tentang kebijakan orang asing yang tinggal di Jepang itu, teman-teman. Jadi ada beberapa poin, gue bakal bacakan satu-satu. Poin pertama adalah izin mengemudi dari license negara asing gitu, negara lain atau di luar Jepang gitu. Jadi mungkin teman Tokyo yang tinggal di Jepang tahu lah bahwa surat izin mengemudi kita itu bisa di-convert menjadi surat izin mengemudi di Jepang gitu. Dan itu prosedurnya jauh lebih mudah ketimbang kita belajar lagi terus tes lagi dari nol gitu. Jadi yang dimana kita tahu namanya kirikae gitu. Nah, si partai LDP ini sedang mengajukan untuk untuk merevisi atau memperbaiki atau apa ya istilahnya, meninjau ulang. Oke, itu bahasanya. Jadi si LDP ini mengajukan proposal untuk meninjau ulang tentang prosedur di mana surat izin mengemudi dari negara lain ke surat izin mengemudi Jepang gitu, yang dimana di situ kan kayak ada prosedurnya lah ya, teman-teman, ada tesnya dan lain-lain. Nah, mereka anggap prosedur ini tuh terlalu mudah. Jadi kemungkinan ketika proposal itu diterima dan disahkan, teman-teman yang akhirnya nanti mau kirikae ke surat izin mengemudi Jepang akan mendapatkan tes yang jauh lebih susah ketimbang orang yang kirikae sebelumnya gitu. Tapi kayaknya ini proposalnya belum ditindaklanjuti, itu jadi kayak proposal baru, ide dan lain-lain. Ya itulah. Jadi alasannya kenapa dan lain-lain gitu tuh memang ya beberapa pekan ini atau bulan ini tuh lagi banyak orang asing yang ngawur gitu di lalu lintas Jepang. Mereka punya surat izin license drivernya Jepang, tapi mereka tuh ngaco gitu loh. Ya nationality-nya nggak penting lah, teman-teman. Kadang ada orang Indonesia juga, kadang apalagi yang kemarin itu yang paling heboh. Jadi ada salah satu negara orang asing dari negara Amerika Selatan lah, salah satu negara itu. Dia mengemudi lawan arah di dalam jalan tol, teman-teman. Yang dimana akhirnya kayak mengakibatkan kecelakaan beruntun berapa mobil lah, intinya kayak gitu. Terus akhirnya ditangkap dan lain-lain. Itu tuh kayak sama media juga dibesar-besarkan, terus ini dan lain-lain. Jadinya si LDP ini menganggap tes atau prosedur convert dari surat izin mengemudi
negara lain ke Jepang itu terlalu mudah gitu loh teman-teman. Dan menganggap karena terlalu mudah mereka jadinya nggak tahu rules atau lalu lintas bagaimana berkendara di Jepang kayak gitu. Yang padahal ya teman-teman, ya namanya juga kadang-kadang karena terlalu asing gitu atau apa, jadi meskipun kejadiannya itu cuma 1 atau 2 yang diakibatkan oleh warga negara asing, itu tuh jadi berita besar gitu loh. Padahal ya daripada ngurusin nih orang-orang itu, jauh lebih banyak kasus-kasus mungkin beberapa bulan lalu, tahun lalu dan tahun sebelumnya itu kayak pengemudi yang udah sangat tua gitu, mungkin karena udah kurangnya entah kurang sehat secara fisik dan mental, jadinya malah kecelakaan mengakibatkan orang meninggal juga gitu loh. Cuman ya begitu, karena kita orang asing ya wajar lah, kita kan tinggal di negara orang jadi menjadi sorotan. Nah, itu dia. Itu adalah satu poin atau poin pertama yang ingin diajukan ke Perdana Menteri Jepang. Terus lanjut ke poin kedua. Jadi di poin kedua itu mereka juga ingin meninjau ulang tentang asuransi kesehatan di Jepang. Jadi menurut mereka hanya 63% yang membayar asuransi kesehatan. Jadi orang asing yang tinggal di Jepang ini, setelah ditelusuri, setelah didata, tingkat orang yang membayar asuransi di Jepang itu cuma 63%, yang dimana berbanding jauh dengan orang Jepangnya sendiri yang mencapai 93% gitu loh. Ya memang apalagi kita yang tinggal di Indonesia ya teman. Kita tinggal di Indonesia mungkin dulu mungkin belum ada kayak BPJS dan lain-lain, tapi sekarang kan udah mulai ada ya. Nah, itu sebenarnya sama ya teman-teman. Mungkin malah jauh lebih bagus daripada BPJS di Indonesia. Cuman memang kadang-kadang kalau orang Indonesia yang baru datang ke Jepang itu suka bertanya-tanya gitu, terus dan suka nggak mau kalau suruh bayar macam-macam gitu loh yang ada di Jepang. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat banyak benefitnya ketika kita membayar asuransi di Jepang gitu. Ketika kita sakit, kita cuma perlu membayar 30% dari biaya pengobatannya itu gitu loh. Ya, pokoknya dari data ini tuh cuma 63%. Mungkin kemungkinan besar nih orang-orang yang nggak membayar itu antara dia mahasiswa atau baru datang ke Jepang dan masih pelajar mungkin ya. Terus nggak merencanakan untuk tinggal lama di Jepang, jadi malas gitu kan membayar asuransi kesehatan. Dimana kalau dibandingin asuransi kayak BPJS dan lain-lain kan mungkin tarifnya lebih mahal gitu lah teman-teman. Kayak gitu. Padahal sebenarnya itu murah banget kalau dihitung-hitung dari benefitnya gitu. Dan ditambah teman-teman. Jadi di sistem asuransi kesehatan Jepang ini ada loophole rupanya teman-teman. Ini cukup menarik karena gue beberapa minggu lalu melihat ada sebuah YouTube yang menceritakan jadi memang ya negara itu kalau ketika ekonominya nggak sedang baik-baik aja gitu, dan orang itu merasa nggak sekaya dulu atau merasa sekarang tuh miskin, itu tuh semuanya tuh jadi defensif teman-teman. Yang nasionalis jadi ultranasionalis, yang ultranasionalis makin
ultranasionalis. Jadi makin menuntut pemerintah tuh untuk memprioritaskan warganya mereka dulu gitu loh. Nah, ya memang Jepang sendiri juga dibilang jelek secara ekonominya juga enggak juga, tapi dibilang baik-baik aja juga enggak gitu loh. Karena pada akhirnya banyak warga-warga atau orang-orang Jepang itu merasa mereka tuh nggak baik-baik aja. Jadi mereka tuh akan mempunyai tendensi lebih untuk apa ya, memprioritaskan orangnya mereka sendiri gitu. Nah itu biasanya gejala-gejala kalau sekitarnya tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Ya pada akhirnya ya yang di blame itu kan selalu orang-orang asing lah, yang paling gampang lah. Ini beda dari gua ya di blame gitu. Nah ditambah kadang-kadang orang asingnya juga nggak taat peraturan, terus suka bikin masalah dan lain-lain, jadi gitu. Nah balik lagi, jadi di sistem kesehatan Jepang ini ada loophole rupanya teman-teman. Kalau kalian datang ke Jepang terus mendaftar, sebenarnya nggak daftar sih, kalian wajib sebenarnya ya, membayar asuransi kesehatan ketika kalian mulai atau menginjakan kaki di Jepang dan tinggal di Jepang gitu loh. Jadi di asuransi kesehatan Jepang itu tuh pembayarannya tuh nggak flat teman-teman. Semuanya jadi iuran kesehatan Jepang itu progresif. Semakin kalian punya penghasilan lebih, semakin mahal preminya gitu loh. Jadi semakin kamu melarat, semakin murah preminya kayak gitu. Nah, sistem yang ada di Jepang sekarang itu adalah mereka menentukan preminya itu dari mana? Dari penghasilan tahun lalu mereka gitu. Jadi ketika orang baru datang ke Jepang, entah itu kalian mahasiswa, pengusaha, apalagi ya, pekerja kantoran atau apapun, premi yang harus dibayarkan itu hitung-hitungannya dilihat dari penghasilannya dia di Jepang tahun lalu. Nah, makanya ketika kalian baru datang, entah kalian mahasiswa atau udah kerja, karena tahun lalu itu kalian belum mendapatkan penghasilan di Jepang, jadi dapat preminya tuh yang paling rendah gitu. Kalau dulu waktu gue datang ke Jepang sih sekitar 1000-an ya teman, sekitar 100 ribuan lah kalau di Indonesia. Nah ini banyak menjadi loophole, bukan banyak yang memanfaatkan loophole ini, khususnya orang-orang yang dari negara sebelah. Jadi di YouTube itu orang-orang parlemennya tuh kesel gitu loh. Karena rupanya loophole ini tuh ada yang memanfaatkan, bahkan sampai ada yang mengkomersilkan. Jadi dari mungkin karena fasilitas kesehatan di Jepang itu udah sangat advance dan sangat mumpuni dibandingin negara mereka gitu. Akhirnya ada broker-broker yang tinggal di Jepang itu tuh bisa mendaftarkan mereka, si orang yang pengen berobat di Jepang itu, sebagai pemilik perusahaan atau apapun itu yang ada di Jepang gitu loh. Jadi dengan visa kerja itu, orang yang datang ke Jepang dan tinggal di Jepang itu tuh bisa berobat dengan harga yang murah karena cuma bayar 30% dan premi yang rendah. Karena orang yang baru datang ke Jepang itu kan dilihat belum punya penghasilan yang dapat dari Jepang itu di tahun yang sebelumnya kan. Nah, ketika udah jadi setahun, terus mulai di adjust
dari penghasilan tahun lalu. Nah, orang-orang itu sebenarnya nggak berniat tinggal di Jepang atau kerja di Jepang, jadi cuma pengen memanfaatkan loophole itu, dan orang broker-broker itu mengkomersilkan ke orang-orang yang tinggal di negara mereka gitu loh. Jadi datang dalam waktu tertentu, didaftarkan sebagai pengusaha atau orang pekerja yang ada di Jepang, terus dia berobat banyak tuh di Jepang dengan harga murah dan premi murah, dan habis itu mereka balik lagi ke negara asalnya masing-masing gitu. Nah, itu tuh ada brokernya rupanya yang memanfaatkan loophole itu. Nah, dari situlah makin menjadikan sesuatu ya, dari situlah orang Jepang sendiri menjadi lebih geram maksudnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu nomor 2 yang sedang dipropos dari LDP itu untuk ditinjau ulang. Terus yang ketiga, tax free shopping. Nah, ini nggak berdampak langsung ke orang-orang atau teman Tokyo yang tinggal di Jepang, tapi berdampak ke teman-teman yang sekiranya nanti pengen berkunjung ke Jepang atau pengen liburan ke Jepang. Karena biasanya kalian itu membeli barang langsung kepotong kan pajaknya. Jadi kalian nggak membayar pajak, tapi barang yang kalian beli tanpa pajak itu kayak di-seal gitu. Dan rupanya ada yang memanfaatkan loophole ini lagi ya teman-teman. Jadi menurut data, banyak barang-barang yang mereka beli atau orang-orang turis ke Jepang itu beli, waktu mereka pergi itu barangnya nggak ada, tapi di resell ke reseller yang ada di Jepang ya, kayak gitulah. Pokoknya memanfaatkan loophole itu lagi gitu. Jadi yang dipropos mereka adalah kemungkinan akan membuat kalian yang pengen liburan ke Jepang itu jauh lebih repot lagi ya teman-teman. Jadi kalian tetap menurut berita yang dipropos sama mereka itu, jadi kalian membayarnya tetap dengan full plus tax, yang dimana setelah sebelum kalian berangkat atau sebelum kalian pulang balik ke negara asal atau ke Indonesia, di bandara kalian bisa refund tax-nya itu dari barang-barang yang udah kalian beli di Jepang kayak gitu. Jadi akan lebih repot karena mungkin kalian akan ngantri panjang gitu di bandara, yang dimana bandara itu kan hektik ya, jadi males banget gitu loh. Nah, sebenarnya kan enak sekarang gitu, kayak otomatis langsung dipotong tax-nya dan kita tinggal bawa pulang gitu loh. Atau mungkin teman-teman ada yang nggak bawa pulang ya, dikasihin temennya yang tinggal di Jepang. Nah kayak gitu. Nah itu juga menurut data yang mereka punya, banyak kebocoran teks lah, yang harusnya mereka dapat teksnya banyak, rupanya malah dimanfaatkan untuk di resell lagi dan lain-lain. Nah banyak lah kayak gitu. Itu untuk poin ketiga. Nah poin keempat ini berkaitan tentang naturalisasi. Jadi si orang-orang LDP ini menganggap naturalisasi itu lebih gampang, terlalu gampang mungkin malah. Yang dimana kalau di-compare dengan permanent resident, itu tuh jauh lebih susah mendapat permanent resident daripada kita menjadi warga negara Jepang atau paspor Jepang. Yang dimana menurut mereka paspor Jepang itu kuat gitu loh. Jadi keenakan ya mungkin bagi negara-negara yang mungkin paspornya nggak kuat, terus bisa langsung jadi warga negara Jepang dalam 5 tahun dan lain-lain gitu loh. Pokoknya intinya prosedurnya itu jauh lebih gampang daripada jadi permanent resident. Yang menurut gua ya sudah tentu harusnya jauh lebih gampang, karena ketika orang itu menjadi
warga negara Jepang, kan benefitnya didapat di mereka juga, karena mereka nambah nih orangnya nih, penduduknya nih, bukan cuma numpang tinggal doang, tapi benefit sebagai warga negaranya tuh nggak ada gitu loh. Karena permanent resident ya bukan warga negara Jepang gitu, tapi levelnya itu udah sama kayak warga negara Jepang gitu loh. Meskipun benefit paspornya nggak dapat ya, cuman nggak menambah penduduknya mereka, anaknya pun belum tentu menjadi warga negara Jepang, dan kemungkinan bisa aja orang itu balik gitu. Ketika udah jadi warga negara Jepang kan mereka akan tetap terikat dengan negara Jepang kan. Tapi kalau permanent resident kan kita tuh pengen kesannya pengen tinggal bebas, pulang bolak-balik ke Jepang tanpa harus perpanjang visa, tapi gue nggak mau repot nih jadi orang Jepang kayak gitu. Nah, tapi ya mungkin bagi mereka menjadi atau naturalisasinya terlalu gampang, jadi ya mungkin gitulah. Nah, di poin terakhir itu ada kenaikan departure tax, yang dimana sekarang kan tax ketika kita pergi dari negara Jepang kan cuma 1.000. Nah, biasanya kalian bisa nemuin tuh di karcis tiket pesawat kalian, tiket pesawat kalian kayak harganya 1.000, katanya ini bakal mau dinaikin lagi gitu, karena mereka pikir departure tax-nya itu atau tax keberangkatan itu yang dimiliki Jepang sekarang terlalu murah, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan Eropa atau Prancis gitu, Prancis kan kalau nggak salah 3.500 ya, 3.500 yen kalau dihitung dari. Nah, Jepang kan cuma 1.000 yen gitu, nggak cuma juga sih sebenarnya. Nah itu ingin mohon ditinjau ulang. Nah, sebenarnya kalian lihat nggak sih dari seluruh poin ini tuh kelihatan bahwa orang Jepang sendiri itu menjadi lebih defensif, dan kebijakannya pun lebih memprioritaskan atau berfokus pada nasionalisme atau fokus ke orang Jepang gitu. Karena ya seperti yang ada di berita itu gitu loh, bahwa mereka kecolongan duit inilah, ya karena Jepang sendiri juga nggak kalau dibandingin tahun 80-90-an sih udah jauh nggak lebih kaya ya teman-teman ya, dan apalagi ekonominya juga stagnan gitu loh. Jadi mereka ketika kehilangan pendapatan segitu-gitu tuh dari tax dan lain-lain, apalagi loophole di asuransi kesehatan itu tuh, mereka merasa ya harus merasa dicuri sih, emang jatuhnya dicuri ya itu ya duitnya. Cuman akan merasa lebih terhianati ya ketika negaranya memang ekonomi ya stagnan dan nggak baik-baik aja sebenarnya kayak gitu. Nah, itulah kalau kalian sebenarnya pengen melihat suatu negara itu tuh sedang baik-baik aja atau enggak, itu kan bisa dilihat dari ekonominya teman-teman. Nah, pada akhirnya orang itu akan semakin marah ketika mereka nggak punya duit. Orang akan semakin gampang digerakkan ketika mereka itu merasa miskin ya teman-teman. Jadi ya semakin ekonomi suatu negara itu semakin gak baik-baik aja, kemungkinan mereka akan semakin represif orang-orangnya, atau kebijakannya akan semakin defensif lah kayak gitu. Ya sama kayak Amerika lah. Amerika kan kebijakannya defensif semua. Jadi karena kemungkinan ya sedang gak baik-baik aja. Kayaknya lagi gak baik-baik aja sih sekarang itu di mana-mana. Gak di Jepang, Amerika, Indonesia juga kan ya teman-teman.
Ya itulah. Memang dinamika suatu negara tuh memang kita bisa ukur dari ekonominya gitu loh. Dan ekonominya itulah yang mendrive politik, sosial budaya, terus dinamika yang ada di dalam negara itu sendiri. Jadi pada intinya ya silahkan teman-teman yang teman Tokyo yang sekarang lagi tinggal di Jepang, lagi sedang mengais yen untuk mungkin dikirim ke orang tua kalian atau keluarga kalian yang di Indonesia, ya nikmatin aja tinggal di Jepang. Tapi ya jangan lupa juga untuk tetap patuhi prosedur, patuhi peraturan yang memang berlaku di Jepang. Ya beradaptasi lah gitu loh. Gak usah cari banyak masalah, karena punya masalah di Jepang misalkan, apalagi yang berkaitan tentang hukum itu tuh jadinya ribet teman-teman. Menurut gue ya udahlah, tahan-tahanin aja gitu. Ntar lama-lama juga kalian terbiasa dan menjadi kayak orang Jepang sendiri gitu. Jadi udah tahu kalau peraturannya gini harus gini, dalam kondisi kayak gini harus kayak gini. Nah itu akan jauh istilahnya ya, akan jauh memudahkan kalian hidup di Jepang, akan jauh memudahkan kalian untuk dalam jenjang karir kalau kalian pengen tinggal lama di Jepang. Jadi ya buat teman-teman yang memang pengen liburan ke Jepang, ya belajar dulu ya. Sekiranya budaya-budaya apa atau kebiasaan-kebiasaan apa yang penting buat orang Jepang gitu loh. Jadi kalian sendiri pun gak merasa dirasisin gitu, atau dianggap jelek gitu sebagai turis ketika datang ke Jepang. Jadi ya kita sama-sama enak, kalian datang bisa menikmati Jepang seperti apa, dan orang Jepangnya sendiri juga gak merasa terganggu karena kita udah paham gitu loh apa yang mengganggu ketika dilanggar di Jepang. Oke, lanjut ke komen yang ada di Spotify. Jadi ini ada sebuah komen di di episode Idol Cafe episode 6. Keyakizaka 46 Project Imo idolnya Akipe. Jadi ada sebuah komen dari Jam Milk. Fun fact, Keyaki ini pernah dikecam terus dipanggil ke kedubes Zionis, kedubes Israel ya maksudnya. Di Jepang gegara kostumnya mirip pasukan Nazi. Iya sih. Emang kostumnya tuh warnanya mirip-mirip SSR ya? Bukan SSR, apa tuh? Apa namanya? Perwira Nazi itu loh. Tapi ya itulah. Tapi menarik sih. Kostumnya tuh sebenarnya menarik ya, cuman ya mungkin sentimen, jadi kayak ini terlalu mirip, jadi masalah. Komen selanjutnya di episode 6 mengenal lalu lintas dan cara bisa dapat SIM di Jepang. Ada komen dari Arin. Halo Arin. Arin ini adalah salah satu pendengar setia Night in Tokyo. Terima kasih Arin udah komen dan dengerin Night in Tokyo. Pertanyaannya adalah, SIM di Jepang ada perpanjang 5 tahunan kayak di Indo nggak Kak? Ada. Jadi dari yang gue tahu ya, gue juga nggak punya SIM sebenarnya, nggak punya SIM Jepang ya sebenarnya, belum akan. Jadi sedang diproses kiri kayaknya gitu, atau ganti atau convert yang gue ceritain di awal tadi. Jadi yang gue tahu ada expire-nya. Jadi ketika SIM Jepang itu expire, kita tuh kayak ada satu kayak sebelum waktu kita perpanjang SIM itu kayak di training gitu.
disuruh nonton video untuk mengingat-ingat ini lagi bagaimana seharusnya berlalu lintas di Jepang. Nah, setelah nonton video itu terus ya udah perpanjang. Jadi kayak tiap kita ganti atau perpanjang SIM yang ada di Jepang, kita akan disuruh nonton video itu lagi. Gitu. Tapi ya tetap ada cuman kayak maksudnya tetap harus perpanjang gitu loh kayak di Indonesia. Cuma bedanya di Jepang itu SIM-nya ada sistem poinnya, Arin. Jadi ketika poinnya berkurang gara-gara kita melanggar lalu lintas terus 0 atau udah minus, itu tuh bisa jadi kita harus mengikuti tes ulang untuk dapetin SIM, kayak tes dari awal lagi gitu. Tapi kalau poinnya nggak sampai habis dan lain-lain, ya waktu perpanjang tinggal nonton video itu ya berapa jam gitu, habis itu ya dapat perpanjangan SIM baru gitu. Ya mungkin segini aja teman-teman buat episode kali ini, karena udah panjang juga, karena bahasannya juga panjang ya teman-teman. Rupanya banyak poin-poin yang harus direvisi buat yang berkaitan tentang orang asing di Jepang bagi mereka ya teman-teman. Ya semoga teman-teman yang pengen kerja atau datang ke Jepang gak semakin susah ya datang ke Jepangnya, dan semoga teman-teman atau teman Tokyo yang lagi bekerja atau studi di Jepang tetap enjoy dengan kehidupan di Jepang. Oke, jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa mendengar seluruh podcast mulai dari awal sampai yang paling baru episode kali ini. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Jadi buat teman-teman yang pengen komennya atau pertanyaannya dibacakan di episode monolog ini, silahkan tinggalkan komen yang ada di Spotify. Oke, jangan lupa juga di rate teman-teman biar rame Spotify-nya, dan jangan lupa juga di share kalau kalian suka episode ini atau episode yang mana atau episode manapun. Dan terima kasih udah selalu dengerin podcast Night in Tokyo. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye.